Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Nama saya Nifa Meliana Putri, saya dari kelas 105. Kali ini saya akan membahas sejarah mengenai Kerajaan Sriwijaya. Awal berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Buddha yang berdiri sekitar abad ke-7 Masehi dan berpusat di Pulau Sumatera. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan antara India dan Tiongkok membuat Sriwijaya berkembang pesat sebagai kerajaan maritim yang berpengaruh. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kemenangan yang gilang gemilang. Sri berarti bercahaya, cemerlang, dan bahagia. Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya utamanya berasal dari prasasti dalam negeri abad ke-7 hingga ke-10 dan berita asing yang menegaskan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim Buddha terpusat di Sumatera. Bukti utama mencakup prasasti Kedukan Bukit 682 sebelum Masehi yang mencatat berdirinya kerajaan oleh Dapuntahyang serta catatan biksu Elsing. Ekonomi Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 hingga ke-13 berpusat pada perdagangan maritim yang maju, didukung oleh letak strategis di Selat Melaka yang menghubungkan India dan Tiongkok. Sebagai kerajaan maritim, Sriwijaya menguasai jalur perdagangan, memungut cukai dari kapal, dan mengekspor hasil hutan serta rempah-rempah. Kerajaan Sriwijaya adalah kekuatan maritim terbesar yang pertama di Asia Tenggara yang mengandalkan armada laut yang kuat untuk menguasai jalur perdagangan strategis seperti Selat Melaka serta melindungi wilayah kedaulatannya. Armada mereka mampu mencapai wilayah jauh, mengawal kapal dagang dan memungut cukai. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya terjadi sekitar abad ke-8 hingga ke-9 Masehi. Di bawah pemerintah Raja Balaputra Dewa, Sriwijaya menjadi pusat perdagangan maritim dan pusat pengajaran agama Buddha terbesar di Asia Tenggara yang menguasai Selat Melaka dan wilayah strategis seperti Sumatera, Jawa Barat, Semenanjung Malaya, hingga Thailand Selatan. Sering dijuluki sebagai proklamasi budaya Sriwijaya. Prasasti ini mencatat perjalanan suci Siddhartha Dapuntahyang yang membawa 20.000 tentara dan berhasil menaklukkan beberapa daerah. Kompleks Candi Buddha yang terletak di Riau diperkirakan berasal dari abad ke-11 dan ke-12 Masehi. Ini adalah salah satu situs Buddha yang paling ikonik di Sumatera yang diyakini sebagai pusat keagamaan Sriwijaya. Prasasti ini membuat doa-doa Buddha dan menceritakan pembuatan Taman Sriksetra oleh Dapuntahyang Srijayanasa untuk kemakmuran semua makhluk. Ditemukan di Palembang, prasasti ini berisi kutukan yang mengerikan bagi siapa saja yang tidak setia kepada Raja Sriwijaya, menunjukkan struktur politik yang ketat. Arca Buddha bergaya Marawati yang ditemukan di Bukit Siguntang, Palembang menjadi bukti kuat pusat penyebaran agama Buddha di wilayah tersebut.